Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kesempatan nikmat sehat dan nikmat waktu luang untuk berkumpul kembali di sini untuk mengikuti kajian bulanan Majelis Taklim SMP 216 dan SMA 68 yang pada pagi hari ini insya Allah yang akan memberikan materi adalah Ustadz Ashar Khalid bin Saif LCMA Hafizullah dengan tema Cinta Rasulullah pada umatnya. Ini adalah kajian kedua kami Ustadz. Insya Allah kami bisa istiqomah melakukan kajian rutin, mohon doanya agar kami kan diberikan hidayah dan taufik untuk selalu istiqomah menjalankan sunnah sesuai dengan perintah Allah dan Nabi Muhammad SAW. Baik, nanti kajian kita sekitar 1 jam. Ustaz, 15 menit terakhir kita akan adakan tanya jawab. Untuk yang akan bertanya silakan untuk bertanya langsung atau ada kertas yang telah disediakan. Baik Ustaz, pada waktunya tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فبسخر صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. إخواني وأخواتي في الدين أعازني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dan bersua di tempat ini untuk tujuan ta'ammuk dan tafaqquh fiddin, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allah Jalla Jalaluh. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla Jalaluh di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla wa'ala,
Semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat 128, Allah Jalla Jalaluh berfirman, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Berat terasa oleh beliau penderitaan yang kalian alami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Nabi Muhammad itu punya sifat penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Para ulama tafsir ketika menjelaskan ayat ini, Allah Jalla Jalaluh telah menerangkan kepada kita semua bahwa ayat ini adalah sebagai bukti cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada kita. Yang dimana dengan ayat ini sangat terang benderang bagaimana cintanya Nabi kepada umatnya sendiri. Dikatakan oleh para ulama tafsir di dalam ayat ini, kalau kita melihat ada beberapa catatan yang perlu kita pahami. Yang pertama, min anfusikum, dari kaum kalian sendiri atau dari diri kalian sendiri. Azizun, yang dimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat terasa berat oleh beliau ketika kalian mengalami penderitaan. Harisun, yang ketiga, sangat semangat, sangat berharap kalian untuk mendapatkan hidayah dan keimanan yang kokoh. Raufun, itu sangat baik, ya. Rahimun, sangat sayang. Nah, kalau kita kupas tuntas 5 catatan ini, ya, min anfusikum, azizun, harisun, raufun, rahimun. Min anfusikum, dari kaum kalian sendiri. Kata para ulama, ayat ini menjelaskan bukti nyata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah yang sama-sama manusia sebagaimana kita. Sebagaimana yang kita dapatkan, Nabi Muhammad itu makhluk Allah, ciptaan Allah Jalla wa'ala, manusia. Tetapi Nabi Muhammad SAW punya kelebihan, derajat yang tinggi, yaitu Rasulullah. Makanya disebutkan di dalam satu hadis yang sahih, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam, fa inni Abdullah wa rasuluh, faqulu Abdullah wa rasuluh. Janganlah kalian tersebut memuji-muji aku, mengagung-agungkan aku sebagaimana kaum Nasrani mengagungkan dan memuji-muji Nabi Allah Isa alaihi salam.
Kaum Nasrani menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan yang mereka sembah. Ini pujian yang kebablasan. Ini pemuliaan yang offset. Nabi Isa alaihissalam abdun, hamba Allah, yang berarti makhluk, berarti ciptaan Allah Jalla Jalaluh. Tidak layak dan tidak pantas untuk disembah. Rasulullah tidak ingin umatnya juga seperti Nasrani. Makanya diingatkan oleh Nabi SAW, aku ini adalah hamba Allah, sama seperti kalian, makhluk, ciptaan Allah Jalla wa'ala, manusia, sama seperti kalian. Tapi aku ini adalah utusan Allah. Kalau toh kalian ingin memuji, ucapkanlah ucapan begini. Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah Jalla wa'ala. Hal ini pun mempertegas lagi untuk menepis anggapan sebagian orang yang menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW itu apa? Berasal dari jenis malaikat. Sehingga semua tapak tilasnya tidak bisa dijadikan sebagai teladan. Na'udzubillah. Nabi Muhammad adalah manusia sebagaimana kita, tapi beliau adalah Rasulullah, utusan Allah Jalla wa'ala. Dan kita memahami bagaimana Nabi Muhammad SAW dari terlahir sampai beliau tersebut meninggal dunia. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah utusan dari jenis kalian sendiri, wahai manusia. Ya, itu maksudnya min ampusikum. Ajizun, Nabi Muhammad itu punya sifat sangat merasa sedih, berat terasa oleh beliau ketika kalian tersebut mengalami kesusahan. Potongan ayat ini menjelaskan bukti betapa besarnya cintanya Nabi kepada umatnya, sayangnya Nabi kepada kita. Menurut ulama tafsir, kesengsaraan, kesusahan, kepayahan, kesedihan, dan derita-derita yang lain itu dirasakan juga oleh Nabi ketika umatnya tersebut mengalami kesusahan, penderitaan, kepayahan. Turut dirasakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini luar biasa pemimpin yang seperti ini. Bayangkan, beliau bisa merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya ketika umatnya itu mengalami penderitaan, kesusahan, dan kepayahan. Bahkan sebelum derita-derita itu dirasakan oleh umatnya, Nabi kita Muhammad SAW merasakan terlebih dahulu. Tidak hanya itu, selain mengemban amanah untuk berdakwah, amal ma'ruf wa nahyi anil munkar, dan menyebarkan ajaran Islam ini, Rasulullah SAW tak henti-hentinya disibukkan dengan urusan-urusan umatnya. Bahkan beliau itu sangat jarang memperhatikan keluarga sendiri demi umatnya. Lebih mendahulukan umatnya ketimbang keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Kesibukan beliau dalam mengurusi umatnya tidak hanya sekedar di dunia ini saja, tapi sibuknya Nabi mengurusi umatnya juga di akhirat kelak. Nanti kita akan jelaskan ada beberapa bukti cinta Nabi SAW kepada kita di dunia ataupun di akhirat kelak. Akan tetapi hal itu tidaklah mengakibatkan seseorang tersebut menjadi cuma sekedar bertawakal saja bahwasanya Rasulullah pasti akan membela. Iya, kita benarkan seperti itu. Tetapi perlu diingat bahwasanya Rasulullah itu merasakan kesusahan yang kalian rasakan. Rasulullah itu juga merasa menderita ketika kalian menderita. Subhanallah, disebutkan di dalam satu riwayat ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
didapati oleh Jibril alaihi salam, ya, itu sedang menangis. Malaikat Jibril disuruh oleh Allah Jalla wa'ala untuk menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diceritakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menangis terseduh-seduh. Beliau berdoa memohonkan ampunan buat umat-umatnya. Beliau ingin umatnya tersebut seluruhnya masuk surga. Subhanallah. Di dalam doanya tersebut, dalam sujudnya tersebut, Rasulullah SAW berkata, Allahumma ummati, ummati, ummati. Ya Allah, umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Subhanallah, Allah Jalla wa'ala memerintahkan Jibril, wahai Jibril, datanglah engkau kepada Muhammad, tanyakan apa yang menyebabkan dia tersebut menangis. Subhanallah, setelah itu Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW dan menanyakan apa yang membuat beliau tersebut menangis, apa penyebabnya. Allah Jalla wa'ala a'lam, Allah maha mengetahui. Allah tentu tahu kenapa Nabi Muhammad SAW menangis. Tapi ini ingin menunjukkan bahwasannya kenapa beliau itu menangis, ingin menginfokan dan menghabarkan tentunya kepada kita yang mendengarkan hadis ini. Dan Allah Jalla wa'ala a'lam, Allah lebih tahu tentang penyebab itu. Faqala inna sanusika fi ummatika walanasu'uka. Subhanallah, dikatakan bahwasannya Nabi Muhammad tersebut menangis itu dikarenakan memikirkan umatnya. Kemudian Allah Jalla wa'ala mengatakan, sungguh kami akan membuatmu ridha dalam masalah umatmu, membuat engkau senang wahai Muhammad berkaitan dengan umatmu, dan kami tidak akan menyakitimu. Subhanallah. Ini yang ketiga, bagaimana sayangnya Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya. Merasa menderita jika umatnya menderita, merasa bersedih jika umatnya juga bersedih. Yang ketiga, harisun. Nabi Muhammad itu sangat betul menginginkan keimanan yang kuat pada umatnya. Inginnya umatnya selalu mendapatkan kebaikan. Subhanallah, kalau kita melihat dari gambaran yang ketiga ini, adalah keinginan Rasulullah SAW yang sangat besar untuk menjadikan semua makhluk berada pada barisan yang benar. Melalui risalah yang diembankan kepada beliau, yang beliau bawa untuk disebarkan kepada halayak umat ini. Bahkan rintangan yang datang silih berganti, permusuhan, serangan, ancaman buat beliau tidak memperdulikan beliau, tidaklah membuat beliau tersebut berhenti untuk berdakwah. Kenapa? Karena semangat yang luar biasa agar umat ini betul-betul mendapatkan keimanan yang benar, betul-betul bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala sampai mereka tersebut meninggal. Ini keinginan yang sangat tinggi. Keinginan yang sangat tinggi ini tidak lain dikarenakan bukti cintanya Nabi kepada umat ini. Nabi Muhammad tidak menginginkan ada di antara umatnya yang mampir ke dalam siksa api neraka. Beliau ingin umatnya tersebut masuk ke dalam jannah dan surganya seluruhnya. Hanya saja keimanan dan hidayah merupakan haknya Allah Jalla Jalaluh. Kita sebagai manusia, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, itu memang memiliki hidayah adalah wal bayan. Hidayah sebatas arahan, petunjuk, bimbingan, nasihat, yang dimana Rasulullah itu luar biasa ketika memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, nasihat, tujuannya agar umatnya itu seluruhnya mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah Jalla wa'ala secara sempurna hingga mereka mendapatkan iman yang sempurna juga. Maka oleh sebab itu kita sebagai da'i, sebagai mubalik, ketika kita kajian, ketika kita menyampaikan ilmu,
harus ada sifat-sifat tadi itu. Subhanallah. Khususnya harisun, selalu semangat bagaimana umat ini mendapatkan kebaikan. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, yang kelima raufun. Raufun itu artinya penyayang. Rahimun itu artinya raufun penyantun, sedangkan rahimun penyayang. Kita lihat pribadi Nabi SAW itu luar biasa, sangat penyantun kepada umatnya dan sangat sayang kepada umatnya. Subhanallah. Allah Jalla wa Ala menegaskan bahwa Nabi Muhammad merupakan Nabi dan Rasul yang sangat santun dan sangat penyayang. Hal ini tidak lain kecuali sebagai sebagai contoh yang baik buat kita, dan juga sebagai representasi dari pribadi beliau sebagai manusia penebar kedamaian. Taib, ini sebagai mukaddimah, pembuka dari apa yang disampaikan oleh Allah Jalla wa Ala dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 128, bahwasanya Nabi Muhammad itu min ampusikum, dari kalian sendiri, maksudnya dari jenis manusia. Kemudian azizun, itu sangat merasa berat terasa buat beliau ketika ada umatnya yang menderita atau mengalami musibah. Kemudian Nabi Muhammad SAW harisun, sangat semangat sekali, sangat menginginkan sekali umatnya seluruhnya beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan yang kelima raufun, Nabi Muhammad itu sangat penyantun kepada umatnya, rahimun, dan sangat sayang kepada umatnya tersebut. Taib, itu sebagai mukaddimah. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah, ketika menjelaskan ayat tadi, azizun alaihi ma'anittum, bahwasanya Nabi Muhammad itu sangat merasakan penderitaan yang dialami oleh kalian, wahai umat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya, ya'izzu alaihi syai' alladhi ya'nutu ummatuhu wa yashukku alaiha. Rasulullah itu merasakan sekali apa yang dialami oleh umatnya berkaitan dengan penderitaan, susah hidup, dan kepayahan. Harisun alaikum, kata Al-Imam Ibnu Katsir, beliau sangat semangat agar kalian mendapatkan hidayah, yang dimana dengan hidayah tersebut mengakibatkan kalian bisa memanfaatkan dunia dan bisa mendapatkan manfaat akhirat. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman Asy-Sya'di rahimahullah dalam tafsir beliau, syadidu ra'fah wa rahmah bihim, Nabi Muhammad itu sangat penyantun dan sangat sayang kepada umatnya. Arhamu bihim min walidihim, Nabi Muhammad itu sangat sayang kepada kalian melebihi orang tua kalian sayang kepada kalian. Subhanallah. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang apa buktinya cinta Nabi kepada kita itu? Ada beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bukti cinta Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai umatnya adalah da'watuhu li ummatihi fi kulli salatin. Rasulullah SAW itu selalu mendoakan umatnya di setiap beliau tersebut berdoa. Ada yang mengatakan fi kulli salatin, artinya di setiap kali beliau solat. Kita tahu dalam solat itu ada dua tempat doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang pertama ketika sujud, yang kedua adalah sebelum salam. Kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika sujud. Fa'akthiru du'a. Maka oleh sebab itu ketika sujud banyaklah berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Dalam hadis Abdullah ibnu Abbas disebutkan, fa ammas sujud fajtahidu fid du'a faqaminun ayyustajaba lakum.
Adapun ketika sujud bersungguh-sungguhlah berdoa, karena doa ketika sujud diijabah dan dikabulkan oleh Allahu Jalla Jalaluhu. Tempat yang kedua, doa kita itu mustajab adalah sebelum salam. Setelah tasyahud, salawat Nabi, jangan langsung salam. Pastikan berdoa dulu, dikarenakan doa sebelum salam itu diijabah dan dikabulkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Kata Nabi kita Muhammad SAW, asma'ud du'a fi duburis salah. Doa paling didengar itu adalah sebelum salam. Nah, di sini ada yang mengartikan da'watu li ummati fi kulli salatin. Doanya Nabi untuk umatnya di setiap salat, yaitu salat yang kita pahami, yang dimana di dalam salat tersebut doa mustajab di waktu sujud dan sebelum salam. Ada yang mengartikan doanya Nabi untuk umatnya itu di setiap kali beliau berdoa. Setiap kali beliau berdoa selalu mensisipkan doa untuk umatnya. Ala kulli hal, disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, qalat berkata, lamma ra'aitu minan nabi sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin, ketika aku melihat Nabi kita Muhammad SAW dalam kondisi yang enak, artinya beliau dalam kondisi yang santai, ya, kondisi tersebut dalam keadaan yang tidak ada gangguan-gangguan, aku mendatangi beliau untuk bertanya. Subhanallah, ini sifat seorang istri yang sangat bijaksana sekali. Ya, dia ingin bertanya sesuatu hal kepada suaminya, dia lihat kondisi suaminya itu lagi aman atau tidak, lagi tentram pikiran atau tidak, lagi tidak mengerjakan sesuatu, lagi mengerjakan sesuatu atau tidak. Ini seyogyanya adalah contoh yang baik buat para istri, mencontoh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi SAW dalam kondisi yang tenang, tidak ada pekerjaan yang beliau kerjakan, Ibunda Aisyah mendatangi beliau sekedar untuk bertanya, ya Rasulullah, ud'ullah li, wahai Rasulullah, doakan aku dong, doakan aku. Faqala Rasulullah SAW langsung mendoakan Ibunda Aisyah. Doanya seperti ini, Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara, ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah, dosa yang pernah beliau lakukan di masa lalu ataupun di masa yang akan datang. Ampunilah beliau, baik dosa yang dilakukan secara tersembunyi ataupun dosa itu dilakukan ketika di tempat, ya, atau secara terang benderang. Artinya ampunilah dosa Aisyah radhiyallahu anha, baik dosa yang dilakukan secara tersembunyi ataupun dosa itu dilakukan secara terang benderang, artinya ada di hadapan halayak umat, baik dosa di masa lalu ataupun dosa yang dilakukan di akan datang. Fadahikat Aisyatu hatta saqata ra'suha fi hijriha minad dahaki. Subhanallah, Ibunda Aisyah tertawa sampai kepala beliau tersebut, ya, jatuh di dada beliau seperti ini. Saking tertawa, ya, saking banyak kuatnya tertawa yang dilakukan oleh beliau. Qala laha Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian bertanya kepada Ibunda Aisyah, ayasuruki du'ai, apakah dengan doaku seperti itu menyenangkan engkau, wahai Aisyah? Faqalat wa mali la yasukhuni du'auka. Bagaimana mungkin aku tidak senang didoakan seperti itu? Doa yang sangat luar biasa yang datang dari engkau, wahai Rasulullah SAW. Faqalat sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW kemudian menginfokan kepada Ibunda Aisyah, wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salatin. Ya, demi Allah, itu doa yang aku panjatkan dan aku mohonkan kepada Allah Jalla wa'ala untuk umatku dalam setiap salatku, dalam setiap doaku. Ya Allah, ampuni dosa umatku ya Allah.
dosa yang mereka lakukan di masa lalu, apapun dosa yang mereka lakukan di akan datang. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa umatku, baik dosa yang dilakukan dalam kondisi tersembunyi, apapun dosa yang dilakukan secara terang benderang. Subhanallah. Kalau kita berbicara, istrinya didoakan seperti itu, sesuatu hal yang wajar. Tapi ini umatnya didoakan sama sebagaimana beliau mendoakan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sama doanya seperti itu. Setiap kali beliau berdoa, beliau sisipkan doa agar Allah Jalla wa'ala mengampuni kita sebagai umatnya. Dosa yang kita lakukan secara terang benderang ataupun secara tersembunyi. Baik dosa itu kita lakukan di masa lalu kita ataupun di akan datang. Subhanallah. Ini menunjukkan cinta yang sangat luar biasa yang ada pada Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Nasir Albani. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti cinta Nabi kita Muhammad SAW kepada umat ini, syafa'atuhu li ummatihi. Syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW untuk umatnya. Subhanallah. Ya, jadi syafaat itu kan ada dua. Ada asy-syafa'atul khasah, syafaat yang khusus, yang spesial untuk Nabi. Artinya yang memiliki syafaat tersebut itu cuma Nabi. Tapi nanti ada syafa'atul amah, syafaat yang sifatnya umum. Itu ada sekitar 13 golongan yang diberikan izin dan ridhonya oleh Allah Jalla wa'ala agar pemberi syafaat ini untuk menjalankan syafaat tersebut. Di antaranya para nabi, di antaranya para malaikat, di antaranya adalah asyuhada, di antaranya lagi as-siddiqin, di antaranya lagi secara al-mu'minun. Ada di antara kita ini yang ditunjuk dan dipilih oleh Allah Jalla wa'ala untuk memberikan syafaat. Termasuk anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum baligh. Nah, adapun syafaatnya yang khusus untuk Nabi, cuma Nabi yang bisa memberikan, itu ada 4. Ada 4. Khususnya syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW untuk umatnya atau di antara umatnya yang masuk surga tanpa hisab. Kita orang yang beriman ini, itu untuk proses masuk ke dalam surga itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, ada yang masuk surga tanpa hisab. Ada yang masuk surga dengan dia mendapatkan hisab yang ringan, al-hisabul yasir, yang diistilahkan dengan istilah al-arad. Al-arad itu ada seorang hamba dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala di tempat yang tersembunyi, terpisah dari umat-umat yang lain. Di situ Allah Jalla wa'ala cuma sekedar memaparkan, menunjukkan, memperlihatkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan tanpa ada timbangan amalan. Allah Jalla wa'ala ingin hamba tersebut mengakui dosa yang pernah dia lakukan ketika hidup di dunia. Ata'rifu dzamba kadza, apakah engkau tahu dosa ini? Kata dia, i'taraftu, aku tahu dan aku mengakui. Aku melakukan perbuatan ini dosa. Apakah engkau tahu tentang dosa yang itu? Iya ya Rabb, aku tahu dan aku melakukan perbuatan itu dosa. Aku akui itu. Sampai selesai, Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada hamba tersebut, satartuka fid dunya wa kafartu lakal yaum. Dulu ketika di dunia, dosa-dosa itu aku tutupi sehingga tidak ada yang tahu. Dan hari ini dosa-dosa tersebut aku ampuni hingga engkau masuk ke dalam jannah dan surga. Orang yang mendapatkan hisab yang ringan atau al-arad ini dipastikan masuk surga, tidak mampir ke neraka. Yang wal-iyadhu billah adalah golongan yang ketiga dari kalangan umat Nabi Muhammad atau orang yang beriman, itu mendapatkan hisab yang asir, yang susah lagi berat, yang diistilahkan dengan hisab munaqasyah, yang dimana amal perbuatan hamba tersebut, baik yang baik ataupun buruk, ditimbang.
Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman nukisa udziba, faman husiba udziba." Barang siapa yang mendapatkan hisab munaqasyah ini, amalan baiknya dan amalan buruknya ditimbang, rata-rata tidak ada yang selamat. Rata-rata mampir ke dalam siksa api neraka. Wal-iyadzu billah, ya, kalau mendapatkan yang ketiga ini. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan yang pertama, itu target kita. Kalau toh nggak dapat yang pertama, masuk surga tanpa hisab, paling tidak mendapatkan hisab yang ringan, bukan hisab yang berat atau munaqasyah. Nah, makanya Rasulullah mengajarkan satu doa khusus yang kita baca juga sebelum salam. Hadis dari Ibunda Aisyah. Doanya apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Nah, disebutkan tentang sebagian umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab. Dikatakan di sini, ya, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang lumayan panjang sekali. Ini berkaitan tentang masalah syafaat, yang dimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah meminta agar dibuka persidangan, itu syafaatul uzma. Jadi kan syafaat Nabi itu yang khusus Nabi miliki ada 4. Yang pertama itu syafaatul uzma atau syafaatul kubra, yang dimana para nabi tidak bisa membantu umat ini. Ya, Nabi Adam didatangi, enggak, aku tidak bisa meminta ini. Datanglah kepada Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Jalla wa'ala. Ketika umat ini datang kepada Nabi Ibrahim mengatakan yang sama, aku tidak bisa untuk meminta hal ini kepada Allah. Cobalah datang kepada Nabi Musa, kalim Allah, seorang nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah Jalla wa'ala. Nabi Musa mengatakan hal yang sama, aku tidak bisa meminta syafaat yang satu ini untuk meminta kepada Allah agar segera dibuka hisab dan pengadilannya. Cobalah datang kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Mereka datang kepada Nabi Isa, ucapan yang sama disampaikan oleh Nabi Isa, aku tidak bisa meminta hal ini. Akhirnya Nabi Isa memerintahkan agar mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyanggupi, langsung sujud di hadapan Allah Jalla wa'ala, meminta syafaat agar Allah Jalla wa'ala mengabulkan doa beliau agar dibuka pengadilan untuk makhluknya, khususnya manusia. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW sujud yang luar biasa lamanya, Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa ra'saka sal tu'tah. Wahai Muhammad, angkat kepalamu dari sujudmu, mintalah apapun yang ingin engkau minta, niscaya engkau akan diberikan. Artinya Allah Jalla wa'ala memperkenankan permintaan Nabi Muhammad. Washfa tusaffa, ya, berikanlah syafaat, ya, kepada siapapun, maka, ya, Allah Jalla wa'ala akan mengizinkan dan meridai, ya, meridainya. Kemudian setelah itu dikatakan di sini, fa'arfa'u ra'si, aku pun mengangkat kepalaku, fa'akul ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Kemudian fayuqal ya Muhammad adkhil min ummatika man la hisaba alaihi minal babil ayman min abwabil jannah wa hum syuraka'u an-nas wa hum syuraka'u an-nasi fima siwa dzalika minal abwab. Allahu akbar. Kata Nabi Muhammad SAW, ya Allah, umatku, umatku. Kemudian dikatakan, Allah yang mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, ya, persilahkan sebagian umatmu, ya, yang tidak menjalani proses hisab untuk masuk surga lewat pintu Babul Aiman. Pintu surga ada jumlahnya 8. Salah satunya adalah Al-Babul Aiman. Al-Babul Aiman ini pintunya orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Nabi Muhammad mendoakan umatnya agar masuk surga
tanpa hisab. Dipersilakan, masukkan dari kalangan umatmu wahai Muhammad yang masuk surga tanpa melewati hisabnya Allah Jalla Jalaluh. Dan kita lihat kalau dari sudut pandang amalan ya, banyak sekali cara kita untuk mendapatkan surga tanpa hisab. Salat tahajud dan witir berdasarkan hadis dari Asma binti Yazid, itu yang mengakibatkan kita masuk surga tanpa hisab. Kemudian juga seseorang yang melakukan 4 amalan ini, la yastarkun, tidak pernah meminta ruqyah, wala yaktawun, tidak pernah meminta pengobatan secara kai. Yang ketiga, wala yatatayyarun, tidak pernah menganggap sial akan sesuatu hal. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah Jalla wa ala selalu bertawakal. Kalau kita menjalankan 4 tadi, tidak pernah meminta ruqyah, jangankan ruqyah yang syar'i, jangankan ruqyah yang haram, ruqyah yang syar'i saja dia hindari. Tidak mau dia memintanya tersebut. Dikarenakan ketawakalan yang sempurna yang dia miliki hanya kepada Allah Jalla wa ala. Tidak pernah meminta pengobatan secara kai, besi panas. Tidak pernah menganggap sial akan sesuatu hal, baik tempat ataupun angka ataupun pakaian. Dan kepada Allah selalu bertawakal. Ini salah satu janjinya dari Nabi kita Muhammad SAW, mereka masuk surga tanpa hisab. Ya, masuk surga tanpa hisab. Taib. Nah, termasuk dari syafaatnya khusus Nabi Muhammad, doanya Nabi Muhammad secara khusus seperti itu. Disebutkan di dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 199. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun, bahwasanya setiap nabi itu memiliki doa yang selalu mustajab, diijabah dan dikabulkan oleh Allahu Jalla wa ala. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni istakhba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Masing-masing nabi telah mempergunakan itu doa. Adapun aku simpan doaku tersebut, yang dimana aku akan minta di akhirat kelak sebagai syafaat untuk umatku di hari kiamat. Fahiya nailatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Setiap umatku yang wafat dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Jalla Jalaluh, ya, dia akan memperoleh syafaat tersebut insyaallah. Nah, artinya jika di antara kita ini meninggal dunia tanpa membawa dosa syirik, baik syirik besar ataupun syirik kecil, tidak pernah datang ke kuburan cari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur, tidak pernah juga datang ke dukun, peramal atau paranormal, tidak pernah juga mengumpulkan benda-benda yang dia yakini ada keramatnya, yang dia yakini itu benda sanggup untuk mendatangkan manfaat buat dirinya dan sanggup untuk mencegah bara bahaya, tidak pernah berbuat syirik sedikit pun, maka dipastikan akan mendapatkan syafaat yang satu ini. Yang dimana setiap nabi itu diperkenankan untuk memohon, meminta, dan diijabah di dunia ini. Semua nabi memintanya di dunia. Cuma Nabi Muhammad SAW menyimpannya untuk diminta oleh Nabi Muhammad di akhirat kelak, di yaumil qiyamah kelak. Untuk tujuan apa? Untuk syafaat buat umatnya. Dan Nabi Muhammad memastikan siapapun di antara kita ini yang meninggal dalam kondisi tidak membawa dosa syirik, maka akan mendapatkan syafaat itu tadi. Subhanallah, yaitu masuk surga tanpa hisab. Nah, dan itu hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan lafaz dan redaksi dari Imam Muslim. Nah, itu yang pertama. Bukti sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada kita, Rasulullah selalu mendoakan kita di setiap doanya, khususnya di setiap solatnya, khususnya lagi nanti di akhirat kelak, mendoakan kita. Cuma yang di akhirat kelak secara khusus, syaratnya ingin masuk surga tanpa hisab, atas syafaatnya Nabi, atas pembelaan Nabi, kita jangan sampai meninggal dunia membawa dosa syirik. Yang kedua,
Bukti sayangnya Nabi kita Muhammad SAW kepada kita. Syafaqatuhu ala ummati. Belas kasihannya Nabi SAW kepada umat ini. Safaqah itu belas kasihan. Yang pasti di dalamnya ada unsur sayang. Artinya, nama orang syafiq kalau laki-laki, kalau perempuan syafiqah, itu hamba, itu orang memiliki rasa ya sayang sekaligus rasa kasihan yang sangat luar biasa. Makanya ada seorang laki-laki yang dia itu pengasihanan banget dengan orang. Gak bisa orang itu menderita, dinamakan apa? Syafiq. Kalau misalnya perempuannya, ada perempuan yang pengasihan banget dengan orang itu, gak bisa melihat orang menderita, namanya apa? Syafiqah. Ya kan? Seperti itu. Nah, Nabi Muhammad itu sangat pengasihan kepada kita. Tidak bisa melihat kita itu menderita. Disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau berdua, meridhai Abdullah dan meridhai ayah beliau yang bernama Amr bin As. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tala qaulillahi azza wa jalla fi Ibrahim. Bahwasanya Nabi SAW membaca satu ayat yang termaktub dalam surah Ibrahim ayat 36, yang dimana ayat itu menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang berkeluh kesah kepada Allah Jalla Jalaluh mengenai umatnya. Di dalam ayat tersebut sebagai berikut: Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Di dalam ayat tersebut diceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Maka barang siapa dari umatku yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa dari umatku yang mendurhakai aku, melanggar perintahku, laranganku tersebut dia langgar, ya perintahku tidak pernah dikerjakan, maka sesungguhnya engkau ya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Subhanallah, ini tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitupun juga tentang Nabi Isa alaihissalam ketika berbicara kepada kaumnya, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, seandainya engkau menyiksa mereka dikarenakan mereka itu telah berbuat maksiat, khususnya dosa kesyirikan, maka sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hamba engkau ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi jika sekiranya engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau ya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Subhanallah, dua ayat tadi menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, sikapnya kepada kaumnya. Begitupun Nabi Isa alaihissalam, sikap beliau kepada kaumnya. Nabi Muhammad melihat ke langit, menengadahkan kepalanya ke langit sambil berdoa dan menangis. Kemudian disebutkan di dalam doanya tersebut, Rasulullah SAW mengatakan, ummati, ummati. Ya Allah, umatku, umatku. Kemudian Allah Jalla wa'ala berfirman kepada malaikatnya, yaitu malaikat Jibril, Allahumma ummati, ummati, wabaka. Umatku ya Allah, umatku ya Allah. Wabaka. Rasulullah menangis. Faqala Allah Azza wa Jalla li Jibril. Allah yang maha perkasa lagi maha mulia berkata kepada malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, idhab ila Muhammadin. Wahai Jibril, datangi Muhammad, tanyakan kenapa dia tersebut menangis. Wa rabbuka a'lam, dan Tuhanmu Allah maha mengetahui tentang apa yang mengakibatkan Nabi Muhammad tersebut menangis. Fasalhu ma yubkika, tanyakan kepada Muhammad apa yang mengakibatkan dia tersebut menangis. Fa'atahu Jibril alaihi salam fasa'alahu fa'akhbar Rasulullah bima qala. Jibril telah datang dan sampai kepada Nabi SAW. Kemudian Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang mengakibatkan engkau menangis wahai Muhammad di dalam doamu, yaitu ummati, ummati tersebut. Fa'akhbar Rasulullah bima qala. Kemudian Rasulullah menginfokan dan menghabarkan kepada Jibril
tentang apa yang dia mohonkan kepada Allah Jalla wa'ala. Wa huwa a'lam. Dan Allah maha mengetahui tentang apa yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Faqala Allah, ya Jibril, idhab ila Muhammad, faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Wahai Jibril, datangi lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan katakan kepadanya bahwasannya ya Allah Jalla wa Ala akan memperkenankan apa yang dia inginkan tersebut. Katakan kepadanya, sesungguhnya Allah Jalla wa Ala akan memberikan keridhaan kepadanya, akan ya membuat dia tersebut senang berkaitan dengan perihal umatnya, dan Allah Jalla wa Ala tidak bakalan lagi untuk menyusahkan Nabi Muhammad SAW. Allah Jalla wa Ala tidak akan menyusahkan Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah ya bersikap buruk kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis ini menunjukkan bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Sangat kasihan kepada umatnya, memiliki belas kasihan yang luar biasa kepada umatnya. Dan hadis ini juga menjelaskan keagungan kedudukan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Jalla wa'ala, sekaligus juga menjadi kabar gembira bagi kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Muhammad SAW itu sangat membela kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika menjelaskan hadis ini, hadal hadisu mustamilun ala anwa'il minal fawaid. Hadis ini ya mencakup berbagai macam manfaat dan faidah. Minha, di antaranya bayanu kamali syafaqatin Nabi SAW ala ummatihi wa isti'naihi bimasalihihim wa ihtimamihim bi amrihim. Ya, di antara dari keistimewaan hadis ini dan manfaat daripada hadis ini yang mencakup berbagai macam hal, di antaranya hadis ini menjelaskan sempurnanya rasa kasih sayang Nabi SAW kepada umat ini, sempurnanya belas kasihan Nabi SAW kepada umat ini, dan bagaimana Nabi SAW selalu menjaga mereka dengan memohon, meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Jalla wa'ala memberikan hal yang baik kepada umatnya dan selalu memperhatikan keadaan-keadaan umatnya dan selalu memperhatikan perkara umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, bukti sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai umatnya, nahruhu al-adahi badalan an fuqara'i ummatihi. Rasulullah itu berkorban di setiap tahun berapa ekor kambing? 2 ekor kambing. 1 ekor kambing buat beliau dan keluarga beliau. 1 ekor kambing yang lainnya, kambing yang kedua, itu secara khusus untuk siapa? Untuk umatnya yang belum sempat untuk berkorban sampai meninggal dunia. Subhanallah, sampai seperti itunya perhatian Nabi kepada kita. Umatnya Nabi Muhammad yang tidak sempat untuk berkorban dikarenakan kefakiran mereka misalnya sampai meninggal dunia, nggak sempat untuk berkorban, maka Rasulullah SAW sudah berkorban atas mereka. Kita tahu berkorban itu wajib bagi kita yang punya kemampuan secara finansial. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya kemampuan secara finansial tapi dia tidak berkorban, berarti dia tersebut tidak perlu untuk mendekati tempat pelaksanaan salat Idul Adha kami. Kata Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah dalam kitab Al-Waziz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, ya, percumalah kita yang punya kemampuan secara finansial untuk melaksanakan ibadah salat Idul Adha jika dia tersebut tidak berkorban. Apa artinya salat Idul Adha yang dia kerjakan kalau dia tersebut tidak berkorban? Seakan-akan Rasulullah mengatakan, percuma kalian salat Idul Adha jika kalian yang punya kemampuan secara finansial tidak berkorban. Nah,
bagi golongan fakir miskin dari kalangan umatnya yang kebetulan memang tidak sanggup untuk berkorban dikarenakan ketidakmampuan secara finansial, tidak bisa beli kambing, tidak bisa beli sapi, tidak bisa beli onta, tidak bisa berkorban. Sayangnya Nabi setiap tahun 2 ekor kambing yang disembelih oleh Nabi SAW, salah satunya itu berkorban atas nama umatnya Nabi Muhammad yang belum sempat berkorban sampai meninggal dunia. Disebutkan di dalam hadis Abu Rafi' radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dhaha ishtara kabshaini saminaini aqranaini amlahaini. Adalah Nabi SAW apabila ingin berkorban, beliau membeli 2 ekor kambing kibas yang samin, yang gemuk, yang dagingnya banyak. Kemudian ketika beliau tersebut ingin menyembelih korban tersebut, 2 ekor kambing tadi, yang satu itu buat beliau dan ya keluarga beliau, kambing yang kedua untuk umatnya, sebagaimana yang diucapkan ketika beliau menyembelih kambing tersebut, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadha an ummati jami'a, dengan nama Allah yang maha besar, ya Allah ini kambing atas nama umatku atau dari umatku seluruhnya, mimman syahida laka bitauhid, umatku yang bersaksi untukmu tentang keesaan engkau ya Allah, wa syahida li bil balagh, dan umatku yang bersaksi untukku bahwasanya aku telah menyampaikan risalah ini kepada umat. Allahu Akbar. Dan dikatakan oleh para ulama, berkorbannya Nabi Muhammad atas nama umatnya yang belum sempat untuk berkorban, itu tidak lain sebagai wujud sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya, sebagai wujud cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Wallahu a'lam. Itu yang ketiga. Yang keempat, bukti cintanya Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya adalah daf'uhu lil masyaqqa an ummatihi. Rasulullah SAW itu selalu menghilangkan hal berat dan susah untuk umatnya. Artinya segala sesuatu yang susah, yang berat, yang tidak mungkin dikerjakan oleh umatnya, itu dihilangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Gambaran ini kita bisa lihat di dalam apa yang dikatakan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam surah At-Taubah tadi, surah yang ke-9 ayat 128, yang dimana sifat Nabi Muhammad itu adalah Raufur Rahim. Nabi Muhammad itu adalah penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Nah, gambaran itu juga dijelaskan di dalam beberapa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salatin. Jika sekiranya tidak memberatkan umatku, maka niscaya aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak di setiap kali mau melaksanakan ibadah salat. Dikarenakan itu memberatkan buat umatnya, maka hukumnya jadi tidak wajib. Hukumnya cuma sebatas apa? Sunnah setiap kali kita salat. Termasuk dalam hadis yang lain, hadis Abu Hurairah, ya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu'in. Jika tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak di setiap kali mereka berwudu. Di dalam riwayat yang lain berkaitan tentang masalah salat Isya, ya, pernah suatu hari disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kebiasaan Nabi untuk pelaksanaan salat Isya tersebut, ya, itu adalah di awal. Tapi pernah Rasulullah itu sekali atau 2 kali memperlambat salat Isya tersebut, ya, di akhir dari 1/3 malam yang pertama. Itu kira-kira jam 10 atau jam setengah 11. Nah,
kebiasaan Nabi juga melihat jika sahabat sudah berkumpul di masjid, Rasulullah segerakan salat Isya di awal waktu. Tapi kalau sekiranya sahabat belum berkumpul di masjid, Rasulullah SAW tunda pelaksanaan salat Isya tersebut di akhir dari sepertiga malam yang pertama. Subhanallah, sahabat sudah kumpul. Namanya kumpul menunggu gelisah. Kok Nabi tidak datang-datang ke masjid? Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu an berdiri dari barisan safnya untuk keluar dari masjid untuk menuju rumah Nabi SAW. Diketuklah pintu rumah Nabi SAW. Ketika Nabi Muhammad membukakan, Umar berkata, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, sekarang ini waktunya anak-anak kecil tidur, para wanita tidur. Maaf ya Rasulullah, ya umatmu menunggu engkau ya Rasulullah di masjid." Akhirnya Nabi Muhammad keluar, ya, dalam kondisi di kepala beliau dan wajah beliau masih meneteskan air wudu, menunjukkan beliau baru berwudu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada umatnya, kepada para sahabat ridwan Allah ajma'in, "Laula an asyqa ala ummati la amartum ay yusalluha hakadha." Kalau sekiranya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan dia melaksanakan salat Isya ini di waktu sekarang ini. Subhanallah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Laula an asyqa ala ummati la amartum bis-siwak inda kulli salatin wa la akhartu salatal isya ila sulusul lail." Kalau sekiranya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak di setiap kali salat, dan kalau tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka melaksanakan salat Isya di sepertiga malam. Sepertiga malam di sini kita katakan sepertiga malam yang pertama, artinya sepertiga malam yang pertama yang di akhir atau di akhir daripada sepertiga malam. Nah, itu kira-kira jam 10 atau jam setengah 11. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ungkapan Nabi tadi, "Laula an asyqa ala ummati," ya, kalau tidak memberatkan umatku, berarti Rasulullah itu ingin menghilangkan skala unsur berat dalam beramal yang tidak sanggup dikerjakan oleh umatnya. Ketika melihat umatnya kesusahan, berat melakukan hal itu, maka ya Rasulullah SAW tidak memerintahkan hal yang demikian. Artinya menghilangkan hal tersebut dari umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini yang keempat ya, Rasulullah SAW ya selalu menghilangkan hal berat, susah untuk umatnya. Yang kelima, ya, dan ini yang terakhir kita katakan adalah bukti daripada cintanya Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya adalah keinginan Rasulullah SAW untuk melihat dan bertemu umatnya yang datang setelah beliau meninggal dunia, setelah beliau wafat. Jadi Rasulullah itu sangat ingin bertemu kita. Karena kita ini kan tidak satu zaman dengan beliau. Ya, tamannihi ru'yata man ja'a ba'dahu min ummatihi. Keinginan Rasulullah SAW untuk melihat dan bertemu umatnya yang datang setelah beliau wafat atau meninggal dunia. Tamannihi ru'yatu man ja'a ba'dahu min ummatihi. Dan itu disebutkan dari beberapa hujjah dan dalil yang menjelaskan tentang hal demikian. Ya, dalam surah At-Taubah ayat 128 itu menjelaskan keinginan itu sebagaimana yang dijelaskan oleh ahli tafsir, dan dikatakan juga bahwasannya doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW berkaitan tentang kebaikan umatnya itu tidak hanya sekadar umat yang ada pada zaman beliau, tapi juga umat yang setelahnya yang diistilahkan oleh Nabi ikhwani. Para sahabat mengatakan, ya, kalian ini sahabatku, tapi orang yang setelah antum, setelah aku meninggal nanti dari kalangan umatku, itu namanya apa? Ikhwani. Kata Rasulullah SAW, ya, ketika Rasulullah mengungkapkan wadittu anni laqitu ikhwani. Hadis sahih ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad beliau pada nomor hadis 12.718, hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasir Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya, disebutkan
ridtu ani lakitu ikhwani. Aku betul-betul berharap, berkeinginan untuk ketemu ikhwanku, saudaraku seiman. Sahabat mengatakan kepada Rasulullah, awalaisa nahnu ikhwanak ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kita ini kan saudara antum seiman. Bukankah kita sudah ketemu? Qala Rasulullah mengatakan, antum ashabi. Kalian ini adalah sahabatku, bukan ikhwanku. Dalam artian sahabat itu lebih dekat lagi. Di dalamnya pasti ada persaudaraan, terutama seiman. Lebih kuat lagi sahabat itu. Walakin ikhwani alladhina amanu bi walam yarawni. Ikhwanku itu, saudara seimanku itu adalah mereka-mereka yang beriman kepadaku dan mereka tidak pernah melihat aku, tapi mereka mau untuk beriman kepadaku. Allahu Akbar. Kata para ulama, mimma la syakka fihi anna hubban nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi aktsaru bikathirin min hubbiha lahu. Kaifa la? Ya, wa qaulatuhu al-masyhur sallallahu yaum al-qiyamah, ummati ummati. Tidak diragukan lagi bahwasannya cintanya Nabi kepada umatnya itu luar biasa, cintanya kepada kita ini sebagai umatnya, melebihi cintanya kita kepada beliau, bahkan melebihi cintanya orang tua kita kepada kita. Bagaimana mungkin dikatakan tidak? Nabi itu luar biasa cintanya kepada kita. Buktinya dari ucapan Nabi yang terkenal, yang sudah tersebar itu, di hari kiamat saja masih mengingat tentang kita. Yang pada saat itu urusan masing-masing, nafsi-nafsi. Yang pada hari itu ketika di padang mahsyar, seseorang akan lari dari saudaranya, seseorang akan lari dari ayah bundanya, tidak mau untuk memikirkan keadaan ayah bundanya, tidak juga mau untuk memikirkan istrinya ataupun suaminya. Pada hari itu di padang mahsyar tidak ada yang sanggup untuk memikirkan anak keturunannya. Fa idza ja'atis sakha yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum sya'nu yughni. Pada saat itu di padang mahsyar, setiap orang itu cuma sanggup untuk memikirkan dirinya. Kemana akhirnya? Apakah surga ataukah neraka? Nafsi-nafsi. Tapi meskipun keadaan begitu, Nabi kita Muhammad SAW sayang yang luar biasa kepada kita. Hari itu sanggup masih memikirkan tentang kita. Berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Doa yang disimpan oleh Nabi SAW ketika seharusnya bisa diminta ketika di dunia, tapi itu disimpan oleh Nabi SAW, nanti diminta ketika di padang mahsyar. Tidak lain tujuannya untuk kemaslahatan buat umatnya. Allahu Akbar. Dan ini 5 hal yang berkaitan tentang bukti cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi. Yang pertama, bukti cinta Nabi SAW itu apa Bapak Ibu? Nabi Muhammad selalu mendoakan kita, baik di dalam doanya secara umum ataupun di dalam salat beliau, ketika sujud dan sebelum salam, agar kita semua ini sebagai umatnya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua, bukti cintanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad SAW memberikan syafaat untuk umatnya, khususnya umatnya yang meninggal dalam kondisi tidak menyekutukan Allah, dalam kondisi yang selalu mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Atas pembelaan Nabi SAW dan permohonan Nabi SAW kepada Allah, umat itu masuk surga lewat babul aiman tanpa hisab. Yang ketiga, bukti cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita, sayangnya Nabi Muhammad kepada kita, sangat berbelas kasihan kepada kita, tidak tega melihat kita tersebut susah, tidak tega melihat kita tersebut berat dalam menjalankan apapun. Itu menunjukkan rasa kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada kita, yang dimana Nabi Muhammad itu tidak ingin kita itu mendapatkan sesuatu yang susah dan berat, tidak ingin kita itu menderita. Yang keempat,
bukti cintanya Nabi kita Muhammad SAW, terutama bagi umat beliau yang belum sempat untuk berkorban sampai meninggal dunia. Nabi SAW menunjukkan cintanya kepada mereka. Salah satu dari kambing yang beliau sembelih di setiap tahun, dari 2 ekor kambing yang disembelih, secara khusus 1 ekor kambing buat umatnya yang belum sempat untuk berkorban. Yang terakhir, Rasulullah SAW itu selalu menghilangkan hal berat dan susah untuk kita, untuk umatnya. Satu amalan yang berat, satu pekerjaan yang berat, bahkan ibadah sekalipun, ketika Rasulullah melihat umatnya tidak sanggup untuk melaksanakan yang demikian, dihilangkan oleh beliau. Subhanallah. Ini 5 hal menunjukkan bukti cintanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tinggal kita sebagai umatnya, sejauh mana kita membuktikan cinta kita kepada beliau. Kalau kita ingin betul dikatakan sebagai umatnya yang cinta kepada beliau, maka buktikan cinta kita kepada beliau. Karena segala sesuatu itu ada bukti, tidak hanya sekedar di bibir saja. Sebagaimana siang hari, ini menunjukkan siang hari ada buktinya dengan terbitnya matahari. Begitupun juga malam hari, menunjukkan malam tersebut adalah malam hari. Itu ada tandanya, ada buktinya dengan hadirnya gelap gulita. Subhanallah. Begitupun kita, kecintaan kita kepada Nabi SAW harus dibuktikan. Tidak cukup cuma sekedar dengan di lisan saja. Ya, tidak cukup cuma sekedar sajak-sajak doang yang kita ucapkan dari lisan kita, menunjukkan bahwasanya kita cinta Rasul, cinta Nabi. Buktikan cinta kita kepada Nabi dengan kita taat kepada beliau SAW. Apapun perintah Nabi SAW kita laksanakan. Apapun larangan Nabi SAW kita tinggalkan. Itulah sebagai wujud cinta kepada Nabi SAW. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang sanggup taat kepada Nabi Muhammad SAW, perintahnya dia laksanakan, larangannya dia tinggalkan, berarti siap untuk masuk surga. Tapi sebaliknya yang bermaksiat kepada Nabi Muhammad SAW, itu tidak menunjukkan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada bukti dia itu cinta kepada Nabi. Perintahnya Nabi dia tidak pernah laksanakan, larangan Nabi malah dia langgar, berarti dia tersebut sama saja dia tidak cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang tidak cinta dengan Nabi, yang perintahnya diabaikan, larangannya dilanggar, berarti dia tersebut menolak untuk masuk jannah dan masuk surga. Buktikan cinta kita kepada Nabi SAW. Buktikan cinta kita kepada Nabi SAW dengan kita tasdiqu bima akhbar. Membenarkan, mempercayai, dan mengimani apapun kabar yang datang dari Nabi Muhammad, apapun info yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Meskipun tidak masuk di akal pikiran kita, meskipun tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, jika itu hadis sahih, betul-betul dari Nabi SAW, percayailah, benarkanlah, dan imanilah. Karena itu adalah salah satu bukti cintanya kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktikan cinta kita kepada Nabi SAW dengan kita selalu berhukum dengan hukumnya Nabi Muhammad SAW, mengambil hukum dari beliau SAW. Tidaklah sempurna kesaksian kita kepada beliau sampai kita tersebut mengambil hukum dari beliau. Dan tidak benar cinta kita kepada beliau sampai kita ini betul-betul menetapkan apa yang telah diterapkan oleh Nabi Muhammad berkaitan dengan hukum-hukum syariat ini. Fala wa rabbika la yu'minun. Demi Allah, demi Tuhan kalian, mereka itu tidaklah sempurna iman mereka. Sampai kapan? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sampai dia tersebut mengambil hukum dari engkau, wahai Muhammad. Apa yang mereka perdebatkan, apa yang mereka perselisihkan. Dan mereka tersebut menerima 100%. Ya,
hukum yang engkau tetapkan, tidak ada perasaan di hati ini yang mengganjal. Wala yajidu fi anfusihim harajan. Gak ada. Ini sudah ketetapan Nabi Muhammad sebagai bukti cinta kepada Nabi SAW. Sudah ditetapkan. Gak boleh rasa terpaksa menjalankan itu hukum. Gak boleh ada rasa ganjalan ketika kita menjalankan itu hukum. Ini cinta kita kepada Nabi. Jalankan hukum Nabi SAW. Wa yusallimu taslima. Kita menerima dengan penerimaan yang totalitas, sempurna, berkaitan dengan hukum Nabi SAW. Itulah bukti cinta kepada Nabi SAW. Kemudian yang keempat, buktikan cinta kita kepada Nabi SAW dengan kita beribadah, beramal sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi SAW. Kata Allah Jalla Jalaluh dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang cinta kepada Allah Jalla Jalaluh, kecintaan mereka tersebut tidaklah dianggap benar sampai mereka tersebut sanggup untuk mengikuti ajaran-ajaran engkau, mengamalkan apa yang engkau amalkan, melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan engkau wahai Muhammad. Ketika seseorang dari kita ini sanggup untuk mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi, sanggup untuk mengerjakan ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW, berarti kita mendapatkan 2 poin. Yuhibbukum Allah, kecintaan dari Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, yaghfir lakum dzunubakum, Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita. Subhanallah, ada seorang sahabat Nabi SAW datang kepada Rasulullah SAW, bertanya tentang hari kiamat itu kapan terjadi. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, akhbirni mata sa'ah. Wahai Nabi Muhammad, tolong dong infokan kepadaku kapan kiamat itu terjadi. Rasulullah SAW balik bertanya kepada sahabat tersebut, ma'adat ta'ala dhalik, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menyambut kiamat itu hadir dan tiba di hadapan engkau? Ya Rasulullah, hubbuka, cintanya aku kepada engkau ya Rasulullah. Qala Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang tersebut bersama orang yang dia cintai. Perawi hadis ini Anas bin Malik ketika menjelaskan, ya, meneteskan air mata, menangis yang sangat luar biasa. Bukan menangis kesedihan, tapi menangis kebahagiaan. Wallahi, tidak ada satu hari yang aku mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa kecuali ketika aku mendengar Nabi SAW bersabda seperti itu. Al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Aku berdoa kepada Allah dan berharap kepada Allah Jalla wa'ala, aku betul-betul mencintai Nabi SAW. Harapanku, aku bersama beliau di dunia ini dan aku bersama beliau di akhirat kelak, berada dalam surga yang sama, Jannatul Firdausil A'la. Semoga kita juga seperti itu. Artinya cinta kepada Nabi dengan bukti cinta yang luar biasa. Buktikan cinta kita kepada Nabi. Kita siap taat. Apapun perintah Nabi kita laksanakan. Apapun larangannya kita tinggalkan. Kita cinta kepada Nabi. Buktikan cinta kita dengan kita selalu membenarkan, mempercayai, mengimani info dan kabarnya yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Buktikan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan kita selalu mengambil hukum-hukum yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan kita beribadah, beramalnya sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walafu minkum wa sallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Silakan jika ada pertanyaan. Ustadz, apakah setiap yang diperintahkan atau dicontohkan oleh Nabi dalam hal ibadah dianggap wajib untuk dilaksanakan? Berkaitan dengan amalan dan ibadah atau syariat, itu ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah. Kalau wajib itu tidak lain harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, berdosa dan dikenakan sanksi dan hukuman. Itu wajib.
Adapun sunnah atau mustahab itu dianjurkan untuk mengerjakannya. Makanya ada istilah dari para fuqaha atau ahli fikih, sunnah itu mengerjakan mendapatkan pahala, meninggalkan tidak dosa. Nah, apapun yang diperintahkan oleh Nabi, jika di dalamnya tersebut ada kewajiban dan dihukumi wajib, maka wajib untuk kita laksanakan. Seperti salat 5 waktu, hukumnya wajib. Dan salat sebagaimana Rasul dari takbiratul ihram sampai salam harus mencontoh Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana aku salat. Termasuk berpuasa, termasuk berzakat, termasuk juga berhaji, berumrah. Ya. Perintah-perintah yang wajib harus kita laksanakan. Kalau tidak kita laksanakan, kita berdosa dan terkena janji hukuman atau disanksi oleh Allah Jalla Jalaluh. Ada yang sunnah, seperti misalnya perintah Nabi berkaitan dengan bersiwak sebelum berwudu, atau bersiwak sebelum kita sholat, bersiwak ya ketika kita tersebut merasa ada aroma-aroma yang tidak sedap yang keluar dari mulut kita. Itu perintah. Kalau kita kerjakan bagus, dapat pahala. Tapi sekiranya kita sebelum berwudu tanpa siwak, salat tanpa bersiwak sebelumnya, apakah kita berdosa? Tidak. Hukumnya apa? Sunnah. Salat yang 5 waktu dihukumi wajib. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Selain salat yang 5 waktu, hanyalah sunnah. Ada seorang yang datang kepada Nabi SAW bertanya berkaitan tentang kewajiban salat. Yang mana yang wajib? Khamsu salawatin katabahunna Allah 'alal ibad. Ada 5 salat yang diwajibkan, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ya. Selainnya illa anta tawwa, kecuali engkau ingin mengerjakan yang sunnah. Nah, artinya perintah itu bisa wajib, bisa sunnah. Yang wajib harus dilaksanakan, sedangkan yang sunnah afdalnya, utamanya dikerjakan. Mengerjakan dapat pahala, jika itu amalan sunnah, meninggalkan tidak berdosa. Itu menurut para fuqaha. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana kita mengekspresikan rasa cinta kita kepada Allah? Dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Jalla Jalaluh. Kemudian orang-orang yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala kita cintai. Subhanallah. Dan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala kita juga cintai. Itu sebagai wujud cintanya kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Ustaz, bagaimana kiat agar kita menjadi orang penyayang seperti Rasulullah SAW? Mencontoh beliau. Subhanallah. Kita sebagai muballigh da'i hendaknya memiliki sifat yang lemah lembut sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Karena kalau kita kasar ketika berdakwah, manusia akan lari. Dalam surah Ali Imran Allah mengatakan, fa in kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Jika engkau kasar sama orang, maka orang tersebut akan lari dari engkau, wahai Muhammad. Bersikaplah lembut. Nabi Muhammad itu sangat lembut kepada umatnya, sangat sayang kepada umatnya. Pelajari sirah Nabi SAW. Bagaimana Rasulullah SAW itu sangat lembut, tidak hanya sekedar kepada istri beliau, kepada anak-anak beliau, kepada orang lain juga begitu. Makanya banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukanlah golongan kami orang yang tidak pernah memberikan rasa kasih sayangnya kepada yang lebih muda dari dia, dan bukan golongan kami orang yang tidak pernah ada rasa hormat kepada yang lebih tua dari kalangan kami. Lisan dijaga. Rasulullah itu enggak pernah mengucapkan kata-kata yang enggak senonoh dari lisan beliau. Apalagi ucapan yang keji, tidak pernah. Kosakata yang keluar dari lisan beliau, kosakata yang terpilih, yang di dalamnya ada kelembutan, yang di dalamnya ada kesantunan, yang di dalamnya tersebut ya adalah ucapan-ucapan yang sifatnya tidaklah menyinggung kalbu dan hati seseorang dan tidak menyakiti hati seseorang. Contohlah Nabi Muhammad SAW. Pelajari tentang sirahnya, pelajari tentang perjalanan hidup beliau, maka insya Allah kita sanggup untuk bersikap sebagaimana Rasulullah SAW. Termasuk kita contoh adalah bagaimana sikap penyayangnya Rasulullah SAW. Wallahu a'lam.
apakah seorang kakak kandung boleh menyusui adiknya yang masih kecil jika ibunya tidak bisa? Ini mahram kan? Maksudnya ibunya sudah tua. Maksudnya menyusui netek maksudnya? Hah? Iya kan kayak kita misalnya. Untuk orang lain boleh nggak? Ibu lagi menyusui. Kemudian ada seorang bayi yang kebetulan bayinya ibunya itu meninggal atau mungkin ya susunya tersebut tidak lancar, tidak deras. Kemudian datanglah ya ibu tersebut dengan membawa bayinya misalnya. Kemudian minta kita untuk menyusuinya. Boleh nggak? Boleh kan? Tapi itu anak jadi apa? Dari mahramnya dia. Kemudian si ibu tadi itu jadi mahram, anak-anaknya si ibu yang menyusui dia jadi mahram juga. Kemudian saudara-saudara sekandungnya jadi mahram juga, jatuhnya jadi om dan tantenya. Ya, seperti itu. Kemudian ayah bundanya juga, ibu yang menyusui tersebut jadi kakek neneknya juga. Seperti itu. Nah, apalagi misalnya kebetulan orang tua kita tersebut masih bisa melahirkan. Kita kebetulan juga melahirkan. Ibu kita melahirkan, kita melahirkan juga. Subhanallah, ibu kita kebetulan habis melahirkan meninggal dunia. Nah, adik kita kecil banget kan? Seperti itu. Adik kita mahram nggak? Kalau kita susuin boleh nggak? Ya tentu boleh. Kalau orang lain aja boleh disusuin, apalagi bayinya adiknya sendiri kan? Seperti itu. Kebetulan si bayi ini adiknya dia. Nah, itu jelaslah kita katakan menyusuin dia. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jelas. Bagaimana hukumnya bagi orang yang punya kebutuhan khusus, autis? Bagaimana tentang hukum syariatnya? Dia bisa nggak tentang sholat ya? Kalau dia memahami sholat, paham sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, maka wajib untuk melaksanakan apa? Ibadah sholat. Tapi kalau sekiranya dia tidak paham, tidak mengerti, jangankan berkaitan dengan bacaan-bacaannya, berkaitan tentang masalah, maaf ya, tentang jumlah rakaat saja kadang tidak paham, tidak mengerti. Maka di sini hukumnya ma'fun, dimaafkan. Wallahu a'lam bissawab. Tapi cukup Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga kami bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada teman-teman pada kesempatan hari ini yang sudah hadir untuk mengikuti kajian pada pagi ini. Acara selanjutnya adalah ada sedikit hidangan di tempat ikhwan dan akhwat. Setelah ini mungkin teman-teman bisa Pulang. mencicipi hidangan ala kadarnya. Terima kasih kepada teman-teman jazakumullah khairan yang telah berpartisipasi untuk menyediakan makanan pagi ini. Baik, silakan.